sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim masih punya jatah di surga. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Baru-baru ini saya mendapatkan satu buah video singkat, ada seorang ustadz yang sedang berceramah dengan berapi-api, tetapi dalam pendengaran saya, ceramahnya ini sedikit agak menggelikan, bahkan bisa juga membuat kuping saya panas. Karena apa yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan semua ajaran agama yang mengajarkan tentang berbuat baik. Khususnya lagi dikatakan dalam ceramah itu bahwa sebaik-baiknya orang kafir, mereka tidak akan masuk surga. Sekalipun mereka sudah mengasihi sesama, menolong orang-orang, tetap tidak akan masuk surga. Tetapi justru sebaliknya, sejahat-jahatnya orang muslim, bahkan dia mencuri, merampok barangkali, atau berzina, menurut ustadz ini, orang itu pasti masuk surga. Wow! Spontan saya membuat video ini untuk meluruskan, atau paling tidak ingin memberitahukan kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, apakah umat Kristen atau dari umat Islam, agar tidak percaya dan tidak boleh menerima ajaran itu. Seperti apa videonya? Kita saksikan saja cuplikan video berikut ini. Di neraka masuk surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati masuk neraka. Salah ya? Hah? Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim masih punya jatah di surga. Ya, kita telah mendengarkan bagaimana ceramah yang disampaikan oleh ustadz ini memang sangat aneh dan sebenarnya di luar ajaran agama apapun yang selalu mengajarkan untuk berbuat baik. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin menjelaskan, semoga saudara-saudara yang juga dari agama Islam mendengarkan video ini, ya, kita berpikir secara akal sehat saja bahwa surga itu tentulah pemiliknya adalah sosok atau pribadi yang kudus, yaitu Tuhan. Jadi orang-orang siapapun yang kepingin masuk surga, tentulah dia harus punya standar. Hidupnya benar, hidupnya suci, hidupnya kudus, bahkan hidupnya sesuai dengan perintah-perintah Allah atau Tuhan sendiri. Tetapi neraka adalah pemilik daripada si jahat atau setan, ya, yang telah dibinasakan oleh Allah, oleh Tuhan, karena dia memberontak kepada Allah. Nah, sudah jelas bahwa neraka itu pemiliknya adalah setan. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya selalu berbuat dosa, berbuat jahat, berzina, membunuh, berjudi, mabuk, ya, selingkuh, tentulah tempatnya itu di neraka. Jadi nggak mungkin orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat zina, orang-orang yang berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu bisa masuk surga. Nggak mungkin. Karena penghuni surga itu hanya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Sementara penghuni-penghuni neraka adalah orang-orang yang berbuat jahat, yang menghalalkan darah manusia, yang tidak mengasihi sesama.
Jadi kalau kita rewind kembali apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwa sejahat-jahatnya umat muslim, apakah mereka melakukan kejahatan, mencuri, merampok, membunuh, berzina, dan Ustadz ini berkata pasti masuk surga. Saya pikir surganya pasti salah alamat. Ya, surganya salah alamat. Karena sekali lagi, surga itu pemiliknya adalah Allah yang kudus, yang benar, yang suci. Tentulah penghuni surga itu adalah orang-orang yang taat dan setia, rajin beribadah, yang selalu berbuat baik, yang mengasihi sesama, sekalipun tidak seagama, tapi menghormati, bahkan menolong dengan kasih sayang, dan memberi bantuan, dan tidak mau berbuat jahat atau menyakiti hati sesama. Itulah orang-orang yang cikal bakal akan menjadi penghuni surga. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zina, membunuh, mencuri, merampok, tentulah itu adalah orang-orang penghuni neraka. Jadi kalau dia katakan tadi orang-orang yang berbuat jahat itu pasti masuk surga, saya pikir surganya itu pasti lain. Pasti lain. Nah, buat saya sebagai orang yang disebut kafir, ya, kata Ustadz ini kafir pasti tidak masuk surga atau alias masuk neraka. Saya pikir salah alamat. Karena mungkin juga surganya orang-orang kafir atau orang Kristen itu nggak sama dengan surganya umat Islam, barangkali tanda kutip. Kalau seperti itu alasannya, berarti surganya itu berbeda. Surganya orang Kristen itu, Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Jadi orang-orang yang ingin masuk ke surga, pastilah orang-orang yang hidup taat beribadah, hidup kudus, hidup suci, ya, taat kepada perintah-perintah Allah, dan melakukan, bahkan mengasihi sesama di dalam dunia ini selama dia masih hidup. Ya, nah, saya akan memberikan beberapa ayat yang mendukung bahwa di Kristen itu tidak boleh main-main. Karena perkara kecil saja, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka ujung-ujungnya pasti akan masuk neraka. Saya akan lihat ya di Matius, ya, di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-30 dikatakan di sini, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, dengan kata lain, kalau tangan kita ini berbuat jahat, putus dan buang. Ya, jadi ya ayat ini berkata lebih baik kita dalam keadaan tangan putus tapi masuk surga daripada tubuh kita seluruhnya penuh dan masuk ke dalam neraka. Begitu juga ya di Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 18 ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup atau ke dalam surga dengan bermata satu daripada seutuhnya, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dan saudara-saudara semuanya yang menyaksikan video ini, ya, yang pasti surganya orang Kristen itu tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kalau Ustadz ini punya surga yang lain, yang ternyata berbuat jahat boleh, ya, melakukan perzinahan, membunuh, merampok boleh, ya berarti itu ada surga lain. Buat orang kafir, buat orang Kristen, itu adalah neraka. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya penjelasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini. Dan jangan lupa saudara, bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa pencet tombol jempolnya agar video ini terlihat jadi berkat dan terus ditonton orang. Baik saudara-saudaraku, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.